Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih persiapan yang perlu kita lakukan untuk menghadapi krisis di tahun depan ya, men. Nah, kalau misalnya kamu ngikutin berita-berita di luar sana, kamu baca dari berbagai macam media, berbagai berita, pasti kamu sadar bahwa krisis di tahun depan itu udah diprediksi bakal terjadi dan juga udah digemborkan ke sana kemari ya, men. Jadi ini udah heboh banget dan sebagian besar orang juga udah mulai mempersiapkan dirinya. Nah, kalau misal ditanya kenapa kita harus prepare, tujuannya adalah supaya setidaknya kalau misalnya nanti terjadi krisis, kita tetap bisa melangsungkan kehidupan kita dan kita tetap bisa menjaga kestabilan ekonomi kita supaya kita nggak terdampak ya kan? Atau paling nggak keadaan ekonomi kita nggak sampai berantakan. Dan dengan kita melakukan persiapan, sebenarnya kita nggak ada ruginya. Karena kalau misalnya krisis tersebut terjadi, itu bisa jadi peluang buat kita. Dan kalau misalnya emang krisis nggak terjadi, ya justru bagus kalau misalnya krisis emang nggak terjadi ya kan. Ini istilahnya sama aja seperti kamu membeli asuransi. Kalau misalnya kamu nanti terjadi amit-amit misalnya kamu sakit, kamu bisa klaim asuransi. Tapi kalau misalnya kamu sehat-sehat aja, kamu nggak klaim asuransi, kan ada sebagian orang yang bilang, wah kalau misalnya aku nggak sakit, rugi dong kita bayar asuransi. Jawabannya adalah ya nggak rugi, ya bagus kalau misalnya kita nggak sakit. Malah itu yang kita harapkan, dimana kita bisa sehat. Nah, ini juga sama case-nya seperti krisis ini. Kalau misalnya kita udah melakukan persiapan, setidaknya kalau terjadi kenapa-napa, kita siap. Tapi kalau misalnya nggak terjadi, ya justru bagus ya man. Karena artinya ekonomi kita ataupun kestabilan keuangan kita bisa tetap terjaga ya man. Nah, ini aku juga perlu sebut bahwa krisis itu sebenarnya nggak perlu ditakuti. Karena kenapa? Karena krisis itu bukan hanya memberikan ancaman, tapi juga bisa memberikan peluang ya man. Dimana kalau misalnya kamu siap, sebenarnya kamu bisa memanfaatkan krisis ini. Kalau misalnya kamu suka-suka baca quote, pasti kamu pernah dengar quotes dari Warren Buffett ya, dimana beliau berkata bahwa be greedy when others are fearful and be fearful while others are greedy. Jadi artinya di saat orang lain serakah, di mana harga semua aset lagi naik, kita harusnya berhati-hati. Sedangkan nanti di saat harga semuanya terdiskon, orang-orang pada ketakutan, di sanalah waktu yang tepat kita untuk bisa membelanjakan lebih banyak aset sehingga kita bisa meningkatkan aset kita. Nanti kalau misalnya krisisnya udah beres, kita bisa melipat gandakan kekayaan kita ya man. Maka dari itu, kalau misalnya kita punya peluru banyak, itu bakal sangat bagus. Kita ambil contoh aja salah satu saham BBRI. Katakan kalau misalnya di waktu itu, nih kamu bisa lihat ya, kalau ini kan di tahun 2020 terjadi krisis atau resesi. Nah, kalau misalnya resesi, nih kamu bisa lihat pasar saham itu bisa sangat terdiskon jauh. Kamu bisa lihat dari harga tertingginya itu sampai terdiskonnya sampai di angka sekitar 40%. Mungkin kita atur seperti ini supaya lebih gampang lihatnya ya, man. Nih kamu bisa lihat itu bisa diskonnya sampai 50%. Bayangin kalau misalnya di masa-masa krisis ini kamu ternyata lagi punya stok cash yang banyak, terus kamu tiba-tiba beli di sini, kemudian kamu bisa lihat beberapa tahun kemudian asetmu bisa bertumbuh sampai bisa berkali-kali lipat atau menghasilkan multi bagger ya man, bisa ratusan persen. Ini kalau misalnya sahamnya big cap, dimana kalau misalnya big cap biasa returnnya nggak sebesar dengan kalau misalnya yang second tier ya man. Dengan kamu beli saham yang second tier itu bisa lebih ekstrim lagi untungnya. Maka dari itu di masa-masa krisis ini adalah masa-masa dimana terjadinya perpindahan kekayaan secara masif. Kalau misalnya kamu bisa manfaatin peluang ini dengan baik, kamu bisa benar-benar diuntungkan oleh krisis ini ya kan. Jadi ini nggak hanya ancaman tapi juga bisa peluang. Makanya kalau misalnya di krisis, kalau misal kamu ikutin berita di luar sana, kamu pasti sering baca bahwa orang kaya itu semakin kaya. Kamu bisa lihat bahwa para bilioner-bilioner, mereka yang punya banyak aset, mereka yang udah siap di masa krisisnya, mereka bisa meningkatkan kekayaan mereka sampai berkali-kali lipat. Kamu bisa baca banyak banget artikelnya, orang yang kaya semakin kaya kan. Banyak juga pengusaha-pengusaha besar yang di masa krisis, mereka malah bisa melipat gandakan kekayaannya. Maka dari itu ini juga bisa menjadi peluang buat kita kalau kita lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan kita kan. Oke, apa aja persiapan yang aku lakukan? Yang pertama adalah reevaluasi keuangan. Di sini kamu juga perlu benar-benar tahu, kamu perlu benar-benar men-track berapa kekayaan kamu, berapa netur kamu. Kamu harus hitung berapa aset yang kamu miliki, berapa total utang yang kamu miliki, utang jangka pendeknya berapa, utang jangka panjang berapa. Kamu harus benar-benar tahu semua angka-angka kamu. Dan di sini kamu juga udah boleh mulai mengelola keuangan kamu dan juga boleh mulai rebalancing portofolio ya. Misalnya aset-aset yang tinggi resiko bisa mulai kamu pindah-pindahkan. Terus juga bisa mungkin lebih perbesar di aset-aset yang sifatnya low risk dan lebih aman. Jadi kamu udah mulai boleh merebalance portofolio kamu dan mulai merevaluasi keuangan kamu. Kamu harus benar-benar tahu, benar-benar kontrol, benar-benar sadar kondisi keuangan kamu. Yang kedua, di sini adalah tingkatkan likuiditas. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah kita mulai memindahkan aset-aset kita yang sifatnya kurang liquid, mulai dipindah-pindahkan ke aset yang sifatnya liquid. Jadi kalau misalnya mau perbesar, sebaiknya mulai perbesar instrumen yang sifatnya liquid. Illiquid contohnya apa?
illiquid itu adalah instrumen yang nggak mudah untuk dicairkan menjadi cash ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya properti. Kalau misal kamu pengen mau jual properti, kan nggak bisa kamu hari ini jual, besok langsung dapat uangnya, nggak bisa seperti itu ya kan? Kamu butuh waktu berbulan-bulan, kamu butuh waktu yang lama banget, butuh urus kesana kemari. Begitu juga dengan tanah. Terus juga contohnya adalah saham. Kenapa di sini aku bilang saham? Karena saham itu kan harganya nggak pasti selalu naik ya kan? Bisa aja kalau misal kita investasi saham, terus ternyata terjadi krisis, yang namanya krisis biasa aset-aset itu terdiskon, properti harganya turun, saham harganya turun, dan nggak mungkin dong di masa-masa turun seperti itu nanti kita jual saham kita, yang ada kita mengalami yang namanya kerugian. Maka dari itu aset yang satu ini menurut aku pribadi kurang liquid ya man. Nah aset illiquid lainnya contohnya apa? Investasi yang terkunci yang ada tenornya. Contoh kalau misal kamu invest di P2P lending yang dananya dikunci 6 bulan, dananya dikunci 1 tahun, atau misalnya yang dikunci sampai beberapa tahun, katakan obligasi negara yang dikunci 3 tahun. Nah itu mungkin boleh mulai kamu kurang-kurangin, mulai kamu pindahin. Kalau misal kamu ikutin channel ini dan kamu lihat di video-video sebelumnya, kan kamu lihat ya bahwa aku udah mulai nggak masukin ke P2P lending. Bahkan yang uang dari P2P lending rata-rata aku tarik-tarikin, pindahin ke aset yang sifatnya lebih cair dan lebih mudah diubah menjadi cash settlement. Kamu boleh cek ke bagian playlist untuk lihat apa aja instrumen yang aku sebut dan aku gunakan tersebut. Nah, contoh aset liquid apa? Contohnya seperti pasar uang, cash, atau misalnya RDPT yang naik terus. Contohnya kalau misalnya RDPT, reksadana obligasi, katakan Sukor Investable Fund, itu kan rata-rata selalu naik terus. Atau misalnya Syariah Sukuk Fund atau Dana Stabil kan biasanya selalu naik terus. Nah, itu aku udah mulai untuk nge-stop ke sana ya, teman. Dan lagi pula itu cukup fleksibel. Dan kamu bisa lihat deposito yang fleksibel juga boleh. Katakan misalnya deposito yang tenornya pendek banget, yang katakan yang 1 minggu, 2 minggu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, kamu pengen mencairin, kamu setidaknya nggak butuh lama banget. Kalau misalnya kamu ambil yang tenornya panjang, menurut aku pribadi kurang efektif ya kan. Sebaiknya untuk saat ini kita menjaga likuiditas aset-aset kita. Instrumen yang kita gunakan yang liquid aja. Oke, berikutnya, poin berikutnya adalah beresin hutang karena bunga naik. Nah, kalau misalnya kamu punya utang-utang konsumtif, ada baiknya untuk kamu segera lunasin utang-utang tersebut. Karena seperti yang kamu ketahui, nanti kalau misalnya terjadi krisis, misalnya suku bunga naik, otomatis bunga yang kita bayar bisa semakin berat dan akhirnya bisa memberatkan cash flow kita. Maka dari itu, kalau misalnya bisa, kalau sekarang lagi ada uangnya, mungkin kamu boleh beres-beresin dulu utang kamu. Metodenya kamu bisa menggunakan snowball ataupun avalanche, itu aku pernah bahas di channel ini ya, man. Kamu boleh cek di videoku sebelumnya yang membahas tentang metode snowball dan avalanche. Di sana aku jabarin secara lengkap cara untuk melunasi utangnya, man. Karena ada berbagai metode untuk bisa membereskan semua utang kita. Pastikan kamu beresin supaya cash flow kita nggak berat. Dan di sini aku tegaskan jangan nambah utang konsumtif. Kalau misalnya utang produktif, itu kamu juga perlu berhati-hati karena yang namanya utang sebaiknya dihindari dulu ya untuk momen-momen seperti ini. Tapi kalau misalnya yang utang konsumtif ini, kalau bisa kamu hindari sepenuhnya. Jangan sampai kamu ngambil-ngambil utang konsumtif lagi. Apalagi di masa-masa seperti ini. Kalau bisa, kalau misalnya kamu butuh banget pun, kalau bisa ditahan dulu ya, men. Ditahan beberapa saat dulu, paling nggak sampai keadaan ekonomi nanti membaik, semuanya udah aman, baru kamu boleh mulai untuk ngambil lagi. Tapi kalau bisa, sebaiknya dihindari ya. Bagi kamu yang belum tahu apa itu utang konsumtif dan produktif, kamu boleh cek di video sebelumnya, aku pernah membandingkan tentang kedua ini ya. Poin berikutnya, siapin dana darurat lebih dari biasanya. Nah, di sini aku state lebih dari biasanya, artinya apa? Artinya, kalau misalnya kamu biasa menyiapkan dana daruratnya hanya 3 bulan, kamu boleh ningkatin jumlahnya. Kan biasa rule of thumb-nya adalah kalau misalnya kamu masih single, belum berkeluarga, 3 bulan nggak apa-apa. Kalau kamu udah punya istri, 9 bulan nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kamu udah punya keluarga, punya banyak tanggungan, punya anak, akan lebih baik kalau misalnya kamu menyiapkan dana daruratnya sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya di sini, aku state lebih dari biasanya, artinya apa? Artinya bagi kamu yang biasa udah siapin 3 bulan, mungkin kamu boleh siapin 6 bulan atau 9 bulan. Bagi kamu yang udah siapin 9 bulan, kamu juga boleh tambahin. Begitu juga yang kamu udah siapin yang dana darurat banyak, yang udah 1 tahun, mungkin kamu bisa tingkatin lagi jumlah dana daruratnya. Ini supaya bisa menjadi bantalan atau enggak safety net kalau misalnya nanti terjadi kenapa-napa, karena yang namanya krisis ini, kita benar nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Dan kita benar-benar nggak tahu apa worst case scenario-nya yang bakal bisa terjadi kalau krisis ini. Jadi pastikan kamu persiapkan ini supaya paling nggak kalau terjadi apa-apapun, ekonomi kita nggak bakal langsung hancur secara sekejap demikian ya, man. Aku pribadi juga aku udah siapin lumayan banyak dana darurat. Aku juga udah siapin banyak-banyak asetku yang sifatnya lebih liquid dan bisa aku cairkan kapanpun. Karena aku udah lumayan siap untuk menghadapi krisis ini. Mungkin saat ini bisa dibilang lebih dari 50% portoku udah sifatnya aset-aset yang sifatnya liquid ya, man. Nah, poin berikutnya siapin asuransi minimal BPJS. Nah, di sini karena yang namanya asuransi ini benar-benar dibutuhkan. Paling nggak ini untuk proteksi keamanan kita. Asuransi itu ada beberapa jenisnya, ada kesehatan, asuransi kritis, kemudian asuransi jiwa. Menurut aku pribadi yang paling penting adalah kesehatan dulu. Kalau kesehatan udah punya, kamu boleh nambah CI. Kalau misalnya CI udah punya, baru nambah yang terakhir itu asuransi jiwa ya, man. Aku pribadi, aku hanya memilih
memiliki BPJS dan juga asuransi kesehatan. Untuk CI mungkin nanti belakangan baru aku mulai masuk ya, teman. Nah, poin berikutnya adalah tahan pengeluaran. Jadi sebisa mungkin di momen-momen seperti ini, kalau misalnya barang-barang yang kamu nggak perlu-perlu banget, kamu jangan beli dulu ya. Di sini kamu bisa baca turunin expense atau lifestyle, bedakan antara needs dan wants. Jangan sampai kamu nggak bisa membedakan, kamu justifikasi buat diri sendiri, padahal itu kamu cuma mau, tapi kamu bilangnya kamu butuh dan kamu tetap beli. Menurut aku pribadi, kamu harus benar-benar bisa memisahkan mana yang kamu butuh dan kamu mau. Aku pribadi, aku hanya membeli barang-barang sesuai dengan fungsinya. Kamu boleh cek beberapa video sebelum ini, aku pernah jelasin ya, dimana aku masih menggunakan baju yang udah tua banget, aku masih menggunakan sepatu yang bolong, masih menggunakan tas yang rusak. Karena kenapa? Karena aku benar-benar tahu apa needsku dan apa wantsku. Aku hanya membeli barang sesuai dengan keperluannya, kan? Kamu boleh cek satu video atau beberapa video sebelum ini. Nah, di sini juga kamu harus bisa turunin expense atau lifestyle kamu. Kalau misal kamu udah terbiasa hidup mewah, kamu boleh mulai turunin sedikit demi sedikit ya, kan? Aku pribadi, aku juga benar-benar menjaga lifestyle aku, di mana saat ini aku sedang bekerja di luar negeri. Nah, di luar negeri ini, aku benar-benar lifestyleku benar-benar irit ya, kan? Dimana aku makan juga, aku makan dari kantor, selalu makan pembelian kantor, nggak banyak jajan kesana kemari. Terus juga kalau beli barang biasanya terbatas. Juga kalau misalnya expense makan aku jaga. Terus aku juga menyewa apartemen atau tempat tinggal yang paling murah, sehingga nggak memberatkan cash flow aku. Jadi aku benar-benar menjaga yang namanya expense ataupun lifestyle ini ya. Menurut aku gaya hidup nggak penting, yang paling utama adalah kita membangun aset dulu, bangun passive income sampai aset kita banyak, baru nanti kalau mau nikmatin atau mau pakai buat gaya hidup itu belakangan ya, kan? Yang penting kita punya aset dulu, gunakan semua uang kita dipekerjakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Oke, ini poin yang terakhir adalah kita harus sedikit lebih ofensif ya, kan? Kalau tadi kita bahas kan kebanyakan ini defensif semua. Nah, di sini aku juga bakal tekenin di mana kamu juga perlu bermain sedikit lebih ofensif. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kamu meningkatkan income. Kalau tadi kamu udah siapin berbagai macam keuangan, kurangin expense, nah di sini kamu juga harus ningkatin income. Caranya gimana? Caranya kamu bisa meningkatkan value diri kamu tambah koneksi kamu asah skill kamu, entah misalnya kamu ambil banyak kelas atau banyak kursus, kamu belajari skill baru sehingga skill tersebut kamu bisa jual, dan dengan kamu jual skill tersebut kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang, kamu bisa solve problem yang lebih besar, kamu punya value yang lebih tinggi, udah punya koneksi, terus kamu bisa dapat uang yang lebih banyak, otomatis itu bisa meningkatkan income kamu. Nah, di sini juga aku perlu tekenin, kamu perlu bikin yang namanya side hustle. Menurut aku di masa-masa sekarang ini side hustle lumayan penting ya, kan? Dimana dengan kamu memiliki side hustle, artinya kamu udah membangun yang namanya multiple stream of income. Jadi kamu nggak hanya bergantung sama satu aja. Katakan kamu udah bekerja di satu perusahaan, ya boleh aja kamu di luar jam kerja kamu bangun lagi side hustle kamu. Entah kamu mau YouTube, atau entah kamu misalnya mau jadi agen asuransi, mau jadi agen properti, mau ngedropship, mau buka toko online, mau nge-franchise, apapun itu, yang penting kamu bisa meningkatkan side hustle kamu atau meningkatkan income sampingan kamu ya, man. Aku pribadi juga aku seperti itu. Dulu aku pernah bekerja di 2 perusahaan. Jadi di jam 9 sampai jam 5 aku bekerja di perusahaan pertama, kemudian malamnya bisa jam 7 sampai jam 11 atau jam 7 sampai 10 aku bisa bekerja di perusahaan kedua sehingga aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Begitu juga untuk saat ini. Selain aku bekerja di luar negeri ini, di luar jam kerja aku juga masih fokus untuk membangun konten, bangun bisnis, terus juga sambil ngendorse, sambil investasi supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang ya, man. Tujuannya adalah supaya bisa membangun stream of income. Nah, dengan kita punya lebih banyak uang, nanti lebih banyak uang yang bisa kita siapkan kalau misalnya nanti beneran terjadi krisis di masa depan di tahun 2023 tersebut, kita bisa mengerahkan uang-uang kita untuk membeli banyak aset-aset yang harganya terdiskon. Misalnya beli properti yang salah harga, beli saham yang salah harga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau udah recover, kita bisa mendapatkan return hasil investasi yang lebih tinggi ketimbang biasanya. Jadi seperti itu ya, man. Nah, jadi demikian ya, man, persiapan-persiapan yang aku lakukan, dan juga ini semoga bisa membantu buat teman-teman. Paling nggak kamu mempersiapkan diri kamu. Kalau misalnya terjadi kita aman, kalau misalnya nggak terjadi juga kita bakal baik-baik aja ya, man. Kita harapkan ekonomi bakal baik-baik aja dan kita ekonominya bisa tetap stabil ya, man. Finansial kita bisa tetap stabil. Nah, semoga informasi ini bisa membantu buat teman-teman semua. Kalau misalnya kamu punya trik atau metode yang kamu siapkan untuk sebelum krisis ini, kamu juga boleh tulis di kolom komentar, nanti bakal aku pin supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ya. Supaya paling nggak kita bisa bersama-sama menyiapkan keuangan kita untuk menghadapi resesi seperti ini. Kita tetap berdoa supaya ekonomi negara kita bisa tetap selalu stabil ya, man. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.